musik itu bid'ah. Ya, begitu kan. Tapi tidak bagi kami ya. Jadi explicitly nggak ada dalam Al-Quran musik itu haram. Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu dua video, di mana video pertama itu adalah Bang Haji Rhoma Irama mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an itu mengharamkan alat-alat musik. Yang ada adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Bang Haji Rhoma Irama, yaitu yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minum-minuman keras, dan alat-alat musik. Jadi, Bang Haji Rhoma Irama ini berpendapat bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran itu mengharamkan alat-alat musik. Yang ada adalah di dalam hadis Nabi SAW. Lalu kemudian Bang Haji Rhoma Irama mengatakan, jadi pegangan kita ini Al-Quran. Karena Al-Quran ini hukumnya jelas. Misal seperti dilarang untuk berzina, dilarang untuk makan babi, dan lain-lain. Jadi, menurut Bang Haji Rhoma Irama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu harus sejalan, harus sama-sama mengharamkan alat musik. Namun pada hakikatnya, di dalam Al-Quran itu tidak ada pengharaman alat-alat musik secara jelas. Nah teman-teman, nanti bisa simpulkan apa yang diucapkan oleh Bang Haji Rhoma Irama, apakah di dalam Al-Quran ini tidak ada pengharaman yaitu tentang musik. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Kan banyak lah ya. Betul. Nah, jangankan Pak Haji yang langsung bermusik nih. Kita yang sering cover-cover lagu aja, sering dinyinyirin tuh soal musik. Kalau Pak Haji selama berkarir, nemu yang begitu nggak? Terus apa aja nih ya, cerita seru lah gitu yang bisa diceritain gitu Pak Haji. Oh ya, bahwa musik itu bid'ah. Ya, begitu kan. Tapi tidak bagi kami ya. Jadi mengacu kepada suatu hadis sebetulnya mereka ini. Kalau nggak salah hadisnya bunyinya. La yakunanna minal ummati aqwamun yastahil al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ila akhiri hadis, panjang tuh hadisnya itu. Akan terjadi di dalam umatku satu kaum yastahil al-hirra. Dia akan menghalalkan kemaluan. Kemaluan, menghalalkan kemaluan, Menghalalkan zina, akan menghalalkan sutra, dan akan menghalalkan khamra, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Itu punya hadisnya. Kemudian ada sekelompok orang dalam hadis itu ya, datang dengan membawa sekian ekor ternak di samping sebuah lereng gunung. Kemudian datanglah seorang fakir meminta pertolongan kepada orang-orang itu. Orang-orang itu kemudian berkata, besok saya kemudian datang kemari. Maka Allah menimpakan orang itu dengan gunung, ditimpa gunung, kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Itu isi hadis itu. Jadi dikaitkan kepada peristiwa orang-orang dengan ditimpa gunung ya babi. Nah, secara eksplisit yang haram dan yang halal itu clear dalam Al-Quran. Inama khurimat alaikum ma tata wa dama wal anjar wal hamra. Diharamkan atas kamu darah babi dan binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Clear. Kemudian diharamkan lagi perbuatan, misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min syaitan. Namanya judi, mabuk-mabukan dilarang. Wala taqrabuz zina, zina itu clear. Nggak ada musik haram. Nah teman-teman ya, jadi inilah perkataan dari Bang Haji Rhoma Irama, nggak ada itu dalam Al-Quran itu musik haram. Nah oke, mari kita lanjutkan ya. Di Al-Quran ya. Al-Quran musik ya. haram, alat musik haram itu nggak ada. Ya. Artinya pertama acuan kita tuh otoritatif yaitu Al-Quran, baru ke hadis. Nah kemudian di Al-Quran ada mengenai penyair itu asy'ara. Syuara. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dzakaru wa katsiran bla bla. Kamu tahukah pesan penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat? Dia berjalan menuju lembah-lembah, kemudian mengarungi lembah, dan mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan gitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali para penyair yang beriman, Beramal soleh. yang beramal soleh, gitu kan. Jadi
explicitly nggak ada dalam Al-Quran musik itu haram. Jadi kalau kita dengarkan ya, tidak ada di dalam Al-Quran itu musik haram. Ya jelas kalau surah Asy-Syu'ara itu kan mengisahkan tentang para penyair ya. Penyair yang menentang Allah dan Rasulnya, yang mengolok-olok agama Islam. Namun yang kedua adalah, yaitu adalah penyair yang beriman yang menentang ataupun menolak perkataan penyair-penyair yang mengolok-olok agama Islam ya. Ada satu kaum yastahilul al-hira wal harira wal khamra wal maghazif. Ini paket. Satu paket akan datang nanti kaumku ada yang menghalalkan kemaluan sambil dia menghalalkan kemaluan, ada yang pakai sutra, ada yang menghalalkan minuman keras, kemudian ada musik. Nah, ini kan night club ini. Satu paket banget. Satu paket. Bersamaan. Clubbing terjadi. Kalau saya sih begitu. Jadi saya simpulkan satu nggak ada di Quran. Nggak ada di Al-Quran gitu ya. Yang kedua ini kan musik. Bisa ditafsir seperti itu. Sementara Rasulullah SAW pernah melihat anak-anak perempuan menyanyi di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, itu memang benar. Jangan masuk di rumah Nabi. Nabi mati biarkan gitu. Biarin mereka. Banyak lagi hadis ada pesta kawin orang di Madinah. Coba bukan hiburan. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas apa yang dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama ya, yaitu tidak ada di dalam Al-Qur'an itu pengharaman musik secara mutlak, yaitu alat-alat musik. Jadi memang benar di dalam Al-Quran itu tidak ada pelarangan musik secara tegas, namun ada isyarat di dalam Al-Quran tersebut, yaitu surat Luqman ayat 6. Lalu kemudian yang dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama bahwasanya Rasulullah SAW itu membiarkan yaitu ada perempuan yang bermain musik. Nah teman-teman, jadi memang ada itu musik yang dibolehkan, ya alat-alat musik yang dibolehkan, yaitu seperti rebana, menabuh rebana. Itu pun ditabuh pada hari-hari tertentu, yaitu sebagaimana Abu Bakar itu ketika itu melihat ya ada yang menabuh rebana itu dilarang. Namun Rasulullah SAW itu membolehkan karena waktu itu adalah hari raya. Dan dibolehkan juga menabuh rebana, bergembira yaitu pada hari pernikahan. Nah, itu yang dibolehkan di dalam agama Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk sebagai pembanding dalam video ini, saya akan tampilkan yaitu penjelasan yaitu dari Dr. Zakir Naik. Nah, oke teman-teman, kita langsung simak saja videonya ya. Is regarding music. Many Muslims consider music to be allowed. Could you just confirm, did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam speak against music? There is a great difference of opinion as far as the Muslims are concerned, whether music is allowed or not, whether it's permitted or not. But there is no verse in the Quran directly prohibiting music, but there are indications. Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 6, it says that among them there are those people who purchase idle tales without knowledge and without meaning, and they mislead the people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and they ridicule the path of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people who will receive a humiliating punishment. So based on this, if you say tafsir, many of the tafasir says that this idle tales without knowledge, without meaning, refers to un-Islamic songs and the musical instruments, if you read the tafasir. As far as the Prophet prohibiting music, there are various hadiths. So if you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there will be no doubt whether it's permitted or prohibited. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5590. The beloved Prophet said that from among my followers, there will be some people who will make illicit sex, that is adultery and fornication, as well as wearing of silk, drinking intoxicants, and using musical instruments as legal. There will be among my people who will make some things which are illegal, that is adultery, fornication, wearing of silk, having intoxicants, and the playing of musical instruments as legal. Now this hadith, when it says that they will make certain things legal, and we know that intoxicants is haram, we know very well that adultery, fornication is haram, because it is mentioned along with these things which are forbidden,
musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. But some people will make it legal. And we know there are some scholars who today do permit that playing of music instruments is allowed. So this hadith is very clear-cut in saying that musical instruments are haram. But there are other Sahih hadith which do permit some musical instruments, especially the daf. That's the tambourine. Rebana gitu yang dibolehkan. If you read the hadith of a beloved Prophet Muhammad of Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 4001, where it is said that Muhammad after consummating his marriage, he came and he sat outside along with one of the Sahabas, when two small girls were playing the tambourine, that is the daf, and they were praising that Sahaba, his father, how he died in jihad. And when they started praising the Prophet, they said, don't praise me, you can say what you were saying earlier. Indicating that the Prophet did not prohibit them from playing the tambourine. Furthermore, there's a hadith in Sahih Bukhari, volume number 2, hadith number 987, where the Prophet, while he was lying down, his hadith is narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that two small girls were playing the tambourine and they were singing. When Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, the father of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, he comes and he says to them, just stop it. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sleeping on a cot. He tells to Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that let them do it. Hari Raya, These are the days of Eid. Let them do it. Furthermore, there's a hadith in Tirmidhi, hadith number 3690, where our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he says that there was a person who approaches the Prophet and tells him that I had vowed to Allah subhanahu wa ta'ala that if you come back victoriously, I will sing and I will play the daf. I will bang the tambourine. And the Prophet said, if you have vowed, then do it. If you have not vowed, then don't do it. So these hadith do indicate that musical instrument per se is haram, except for the daf, that the tambourine. The Prophet did permit it sometimes. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video pembanding yaitu dari Dr. Zakir Naik ya. Jadi beliau ini mengatakan bahwasanya memang di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan secara jelas tentang pengharaman musik, alat-alat musik. Namun di situ ada isyarat ya, yaitu surat Luqman ayat 6. Dan bahkan para ulama juga sudah menjabarkan yaitu nyanyian dan alat-alat musik, yaitu musik. Kalau kita menanyakan sesuatu tentang musik ya kepada pemusik ya seperti Bang Haji Rhoma Irama, itu adalah pemusik, musisi ya, pencipta lagu ya, dan suka bermain musik. Jelas bagi dia itu memang boleh ya musik ya. Namun ya ini kesalahan dari Bang Haji Rhoma Irama, bahwasanya ada yang bermain musik waktu ketika yaitu acara pernikahan gitu ya, dan hari raya. Namun yang dimulaikan alat-alat musik itu dalam Islam adalah rebana. Bukan yang seperti sekarang ini ada piano, gitar, seruling, lalu kemudian biola. Nah, itu jelas diharamkan secara mutlak. Yang dibolehkan adalah rebana ya Bang Haji Rhoma Irama, rebana, yaitu duf ini, dung depan prong-prong gitu ya. Bukan seperti yang Bang Haji Rhoma Irama itu mainkan. Jelas-jelas yang Bang Haji Rhoma Irama itu mainkan, itu banyak mudorotnya. Coba ya, sekarang ya lagu-lagu yang ciptaannya Bang Haji Rhoma Irama, itu sekarang bagaimana ya? Kalau didangdutkan itu ya, dikoplo gitu ya. Ini banyak kerusakan. Mereka yang hadir ya, yaitu ketika menonton tentang musik dangdut koplo, para biduan wanita menyanyikan lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Lalu kemudian yang hadir itu minum khamr. Lalu kemudian apa? Mereka berantem, ya, mereka berkelahi. Coba teman-teman ya, apa yang dilakukan Bang Haji Rhoma Irama, yaitu tentang musik, lalu kemudian di cover ya oleh orang-orang yang mengikutinya, maka bagaimana ya? Hukumnya bagaimana coba? Maka Bang Haji Rhoma Irama juga akan mendapatkan dosa jariah. Ketika para ulama menafsirkan yaitu surat Luqman ayat 6, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya setelah Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia dalam ayat 1-5, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk dari firman Allah yaitu Al-Quran, dan mereka merasa menikmati dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Lalu Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam ayat 6 ini yaitu tentang orang-orang yang sesara yang mereka ini berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik. Lalu kemudian
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi, berkata ketika ditanya tentang maksud ayat ini, yaitu surat Luqman ayat 6, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bersumpah, demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah musik, sampai 3 kali diulang-ulang, ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud bersumpah, ya. Begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang didoakan Rasulullah SAW agar Allah memberikan kelebihan kepada beliau dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga beliau dijuluki sebagai Turjumanul Quran, bahwasanya beliau juga mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan nyanyian. Jadi itulah ya penjelasan dari Dr. Zakir Naik, sangat jelas sekali, yaitu surat Luqman ayat 6 dan hadis Nabi SAW. Nah teman-teman, jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.